Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi ini kita akan buka di dalam Ulangan pasal 6 ya. Kita tidak akan baca sampai keseluruhan ayat, tetapi ada poin yang kita boleh renungkan bersama-sama, di mana ini berbicara tentang sebuah peringatan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel Tuhan bawa ke tanah perjanjian. Jadi ada peringatan-peringatan atau ada pesan-pesan Tuhan untuk mereka lakukan ketika mereka sudah sampai ke sebuah tanah perjanjian. Jadi sebuah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel begitu luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12 kita lihat ya, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi ini adalah sebuah pesan Tuhan bagi bangsa Israel sebelum mereka sampai di tanah perjanjian. Kenapa? Karena tanah perjanjian begitu luar biasa, karena mereka tidak perlu mendirikan rumah-rumah, mereka tidak perlu membangun rumah-rumah atau mencari isi untuk berbagai rumah-rumah tersebut, tapi Tuhan sudah menyediakannya dan bahkan penuh dengan berbagai-bagai barang yang baik. Dan juga dikatakan bahwa mereka tidak perlu menggali sumur, tapi mereka sudah memiliki sumur, sudah Tuhan sediakan sumur. Dan juga mereka tidak perlu membuat kebun-kebun anggur atau kebun-kebun zaitun, tapi mereka bisa menikmati itu. Begitupun dengan kehidupan kita, seringkali yang terjadi ketika seseorang ada di dalam zona nyaman, mereka mulai melupakan Tuhan. Karena kita lihat di ayat yang ke-12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Jadi yang pertama yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, jangan pernah kita melupakan Tuhan yang sudah membawa kita dalam sebuah perjalanan yang mungkin di masa yang lampau hidup kita lebih sulit dari keadaan yang sekarang, atau mungkin sebaliknya di mana kita sedang Tuhan persiapkan, atau kita sedang diproses Tuhan, atau Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami suatu keadaan. Tetapi yang menjadi perenungan buat kita pada pagi ini dari firman ini adalah jangan pernah kita melupakan Tuhan ketika kita sudah dibawa Tuhan kepada suatu keadaan yang baik. Kita harus ingat kembali perjalanan kita di masa sebelumnya, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan menuntun kita. Karena apa? Karena dikatakan bahwa ayat 13 dikatakan begini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jadi pesan Tuhan buat kita adalah jangan sampai kita beribadah kepada ilah-ilah lain. Kalau ilah zaman sekarang ya, sesuatu hal yang menarik kita jauh daripada Tuhan. Jadi jangan biarkan zona nyaman, atau jangan biarkan apa yang Tuhan berikan buat kita, keadaan-keadaan yang baik dalam hidup kita, justru membuat kita malah menjauh daripada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Untuk itu kita harus tetap setia kepada Tuhan, seperti yang disampaikan di ayat yang ke-2, dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan
supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita adalah kita tetap takut akan Tuhan, kita tetap berpegang pada segala ketetapannya. Dan poin daripada firman ini kita lihat di ayat 5, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan berpegang pada perintah-perintahnya, otomatis kita akan belajar untuk tetap setia dan kita kita tetap hidup takut akan Tuhan. Jadi sekian renungan pagi, Tuhan Yesus memberkati.